Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah hadis pendidikan berupa hafalan hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahum. Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dapat mengasuh dua anak perempuannya hingga dewasa, maka aku akan bersamanya di hari kiamat kelak. Beliau merapatkan kedua jarinya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa media pendidikan itu adalah alat bantu atau sarana yang digunakan seorang pendidik untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Alasan pentingnya media pendidikan adalah yang pertama yaitu pembelajaran menjadi lebih efektif, yang kedua pembelajaran menjadi lebih bervariasi, dan yang ketiga adalah memudahkan pendidik untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Hadis yang kedua adalah tentang pendidikan perspektif hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sami'tu Aba Hurairah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala inna dunya mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa ma walahu wa alimu aw muta'alim. Qala hadis hasanun gharib. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya semua dunia itu laknat kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah dan yang berkaitan dengannya, dan orang-orang yang alim atau orang yang sedang belajar. Abu Isa berkata, sesungguhnya hadis ini adalah hasan gharib. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa pendidikan yang paling penting untuk kita berinteraksi dan bersosialisasi di dalam masyarakat adalah adab. Jika kita sudah memiliki adab yang baik dari mulai berbicara kita, adab sopan santun kita di dalam masyarakat, maka dengan senang hati dalam masyarakat tersebut akan menerima kita dengan apa adanya. Hadis yang ketiga adalah pendidikan perspektif hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu maulidi yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi yumajjisanihi kamathali bahaimata tuntaju bahaimati hal tara fiha jada'a. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak yang dilahirkan menurut fitrah atau berpotensi beragama Islam. Kemudian selanjutnya orang tua hanyalah yang membelokkannya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, bagaikan binatang melahirkan binatang. Apakah kamu melihat kekurangan daripadanya? Hadis riwayat Bukhari. Peserta didik adalah suatu komponen masukan dalam pendidikan, yang kemudian diproses dalam proses pendidikan untuk mewujudkan suatu tujuan pendidikan yang berkualitas. Hadis yang keempat adalah lingkungan perspektif hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa fariqu bainahum fil madhaji'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suruhlah anakmu melakukan sholat ketika umur 7 tahun dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat di umur 10 tahun, dan pisahlah mereka anak laki-laki dan perempuan dari tempat tidur. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis ini dapat kita tarik kesimpulan adalah lingkungan pendidikan itu juga suatu komponen yang terpenting untuk membentukkan karakter anak. Jika lingkungan sekitarnya positif, maka dampaknya juga akan positif. Nah, jika sebaliknya lingkungan tersebut negatif, maka dampaknya juga akan negatif terhadap anak. Nah, di sini seorang pendidik bertugas sebagai pembentukan karakter peserta didik. Hadis yang kelima adalah tentang evaluasi pendidikan perspektif hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aradahu yaumu Uhud wa huwa banu arba syarata sanata falam yujisu wa aradahu yaumul khandaq wa huwa banu khamsa syarata sanata fa ajazau. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendapati beliau dalam barisan Uhud pada usia 14 tahun. Kemudian beliau tidak mengizinkannya dan kembali ke dalam barisan Khandaq. Kemudian pada usia 15 tahun beliau akhirnya mengizinkannya. Hadis riwayat Muslim.
Evaluasi pendidikan merupakan suatu cara atau teknis yang digunakan seorang pendidik kepada peserta didik, meliputi aspek berilmu, tingkah laku, psikis, psikologis, berilmu maupun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tugas hafalan hadis saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.